Senjata shotgun di tangannya, tapi Ranked melakukan spray down dengan Beryl yang menuju ke arah bagian depan. Reload sedikit, tarik mundur ke belakang, tidak ada armor, tidak ada helm. Panik nampaknya untuk seorang Ranked dan Rankednya down. Nice banget Q bisa dari seorang Razy. Yes, betul, vaulting dilakukan, bahkan di breakthrough posisinya didapatkan boom. Mendapatkan keunggulan berkali-kali lipat dari tim PB. Tinggal the last man standing bagian belakang sana. Mau kemana kamu, Yami? Lagi-lagi menggunakan S12 kata api pengganggu dari area high groundnya Sam9. Mengganggu fight antara Boom dan juga PB. Terlalu fokus untuk Boom Esports menuju ke PBE, tapi ternyata PBE akhirnya sirna semua, hilang semua dari map Sunhawk. 4 poin eliminations buat Boom, walaupun Boom harus kehilangan 2. Kita tadi baru melihat, wah, kelakuan yang fatal menurut gue pribadi, tapi kamera bergeser menuju ke arah fight yang dari tadi tidak kunjung henti antara Genesis melawan PJFV, dimana kali ini dari Genesis mendapatkan satu player Lynx yang sedari tadi berulah terus-menerus untuk menumbangkan player-player dari Genesis. Ada sebuah granat di tangan dari seorang West dilemparkan ke arah bagian kiri. Itu harusnya sih nggak kena ya, harusnya nggak kena, dan bakal ada sedikit tarik mundur juga dari PJFV menembak ke arah bagian depan. Close combat terjadi, West low health berhasil didapatkan oleh seorang Lord Misery. Yes, betul, tinggal satu lagi player jadi juga oleh tim PJFV, tapi di area minicamp juga nampaknya udah mulai fight terjadi juga, udah mulai banyak banget yang chaos. Tapi dari tim Hale mereka berhadapan dengan tim RRQ. RRQ nampaknya satu persatu kaki pun ditarik oleh tim Hale, dan tinggal seorang Als. Mau kemana kamu Als? 3 lawan 1, ketahuan juga posisinya di BS versus Everybody nampaknya untuk seorang Als kali ini, Cijel. Sejauh ini Alsnya yang udah kejepit ya. Bahkan di atas kiri itu udah ada Yudo Alliance juga. Jadi gua rasa Yudo Alliance yang bakal mengganggu kedua tim ini. Lihat bagaimana di elimination pits. Player-player PJFV pun sama diganggu, diculik. RRQ pun harus merelakan pemain bernama Voldemort yang menyisakan 2 player yang aktif. Zuxi tersplit, tapi kepala suku berhasil untuk mendapatkan 1 walaupun ada trading yang terjadi juga di bagian luar sana. Zuxi sebagai last man standing, mampukah dia menahan pergerakan dari lawannya? Tembak satu lagi. Oh my god, sayang sekali. Sedikit lagi PJFV bisa survive, tapi apa daya, orang ketiga selalu menang. Wow, dan ternyata tiba-tiba 2 tim Indonesia di saat yang hampir bersama Cijel berturut-turut ya pulang di hashtag yang ke-13 dan juga 12. Nice try untuk tim PJFV dan juga untuk Boom Esports di game yang pertama. Tapi ini pasti the show must go on, masih ada beberapa perwakilan untuk tim Indonesia. Kita pantau juga dari... Ini harus pintar sih dari The Xavier itu. Dia harus milih, harus komit mana duluan yang harus mereka bersihkan. Karena tadi kita melihat nampaknya dari beberapa pemain The Xavier, mereka langsung memalingkan pandangannya menuju ke arah DBD. Fokus, komit menuju ke arah DBD juga. Tidak menggunakan satu molotov bakal dilontarkan menuju ke arah bagian depan. Sementara teman-temannya maju ke arah depan juga. Ini adalah sebuah cover yang baik. Rebis menggunakan S12 kah. Dem. Berhasil menggunakan 1 DBD. Jimmy OP sedikit ketar-ketir. Tapi kelihatan di sebelah kanan sana ada yang ngeflank. Di kiri juga ada. Panik Jimmy. Dia pilih yang mana? Ada banyak pilihan. Dia tidak tahu harus memilih yang mana. Jimmy pelan-pelan. Last man standing. Terpojokan. Gak tau kemana Win. Ya betul, ini udah bakalan sulit banget dan akhirnya Jimmy dikeluarkan posisinya oleh tim The Xavier. Tapi The Xavier mereka nggak bisa berpuas diri juga karena gangguan pun datang dari tim-tim lawan mereka. Dan sejauh ini zona udah mulai semakin mempersempit lagi ruang gerak dari masing-masing tim. Total 3 tim udah masuk ke dalam area play zone, dan kali ini dari tim Sam9 di bagian belakang. Long pun nggak bisa bertahan karena zona begitu sakit untuk dia bisa masuk ke dalam area play zone. Tinggal tersisa Prime Putra bertahan untuk tim Sam9. Last man standing. Ini udah kayak ya lucky nades lah ya. Harap-harap bisa dapetin 1 ke arah depan. Dapat 1. Tiduk lumpuh begitu saja. Tapi Prime Putra udah ketahuan pasti dong posisinya di mana. Tidak ada obstacle sama sekali dan bahkan confirm eliminations pun tidak didapatkan. Hanya bisa mengganggu saja pola rotasi dari The Xavier sejauh ini, tapi mereka juga nggak jauhin dari bagian playzone-nya. Tinggal maju dikit lagi ya. Benar. Untuk masuk ke playzone, dan juga dari pergerakan area selatan kita melihat juga dari tim Box kalau di minimap di area utaranya. Mereka udah masuk juga tepat di area bibir circle untuk kali ini dan akan mengamati gerak-gerik yang datang dari tim The Xavier. Mundur sedikit, Rabis mungkin ingin mencari beberapa lagi lootingan dari seorang Frankie juga, dan akan diamati dari awal pergerakannya oleh tim lawan mereka. Dan Judo Alliance mereka juga nampaknya cukup nyaman bisa bergerak juga di area minimap. Kayaknya nggak akan ada kontender yang sejauh ini terdekat ini akan coba ngekontes ke tim Judo. Muter jauh ya si Olio. Dia menuju ke arah bagian selatan. Sementara teman-temannya yang lain gue belum lihat ada di bagian mana. Tapi yang pasti dari Olio ini kayaknya jadi scouternya. Sementara dari Lapar meng-scout 1 nyawa. 1 orang dari The Xavier. Itu carry dari The Xavier, Lamborghini. Panik pastinya untuk Frankie dan juga Tiduk. Karena sudah kehilangan 1. Menyisakan 2 player yang aktif. Namun demikian dari The Xavier ini udah ngumpulin 9 Win.
Wow, 9 tiba-tiba mereka udah ngoleksi 9 poin eliminasi paling tinggi sejauh ini. Tapi nampaknya no counter, sakit banget bahkan lapar. Itu hanya tinggal 1/4 HP lagi yang tersisa. Dia hanya ngepick sedikit langsung di counter kembali. Tapi nampaknya Alpha pun membalaskan untuk seorang tidak yang udah mulai keciduk dari seorang Alpha. Dan akhirnya kita melihat bagaimana dari The Xavier hanya menyisakan satu player saja, Frankie. Yang dulunya ada 007 tapi sudah tidak ada lagi 007-nya sekarang. Sebagai last man standing gue gak tahu apakah dia bisa selamat atau enggak. Apalagi dipaksakan untuk bergerak dengan Blue Zone. Sementara kita bergeser menuju ke arah Box Gaming. Mereka mendapatkan satu tempat entry, satu tempat penjagaan juga terpantau di sebelah kiri. Itu ada Vampire yang lagi berlari-lari dan nampaknya Frankie masih bisa berulah. Dia masih bisa mendapatkan beberapa lagi. Gila ya Frankie. Wow, ini udah di luar zona. Dia udah ke-kiss juga untuk HP-nya sendiri. Tapi masih bisa fokus juga untuk nembakin dari tim Voin. Dan kali ini di-lock kembali posisinya oleh tim Box Gaming. Bukannya Voin, tapi akankah Box yang bisa membalaskan posisinya ke tim The Xavier? Sejauh mata memandang, zona bergerak berpindah ke Geek Slate. Vampire, Geek Slate. Enak banget Win posisinya. Bacon juga sama, tapi ini open field banget. Jadi ntar kita lihat seperti apa pola permainan yang akan dimainkan. Apalagi Voin pun terculik kembali oleh seorang Frankie. Frankie ini ya mau balik ke lobby aja masih loh ngelakuin ulah gitu. Masih nyusahin Voin. Voinnya mau nggak mau mereka harus revive dulu sebelum mereka lanjut lagi masuk ke dalam area zona. Dan dari pergerakan serentak pun Hell udah mulai bergerak sebagai unit langsung berbondong-bondong masuk ke dalam area zona. Dan Hell pun tertangkap basah Flash langsung selonong boy aja masuk ke dalam area defensif dari tim Geek Slate. Bahkan dengan menggunakan DBS Gamia, Stuxeknya tumbang, Mikanya tumbang. Kali ini Jude Alliance pun mengganggu fight dari dua tim ini. Silin Boy berdua saja dengan kawannya entah ada di mana satunya lagi. Tapi Silin Boy tadi menggagalkan atau meng-cancel granatnya, lebih memilih langsung meng-end saja nyawa-nyawa dari Hale. 2 eliminations masuk di tangan dari Silin Boy, tapi apa daya Sky Only sudah tahu positioning dari Silin Boy ada di bagian sniper tower, sudah mulai merangkak maju. Harusnya dia bakal revive Get Slow terlebih dahulu sebelum dia commit untuk meratakan habis lawan yang ada di depannya. Setuju, karena hanya Only Sky aja yang bisa nge-revive rekan teammates-nya kali ini. Tapi ada lemparan utility datang dari sarang Syamil. Jude Alliance udah mulai JWJ fight dari tim Geek Slate. Akan coba maju lagi, akan coba nge-push bahkan bersamaan di saat yang sama. Flex mendapatkan juga pick up-nya ke sarang Silin Boy. Bahkan confirm point eliminasi. Didapatkan lagi pecahan poin lagi untuk tim Geek Slate. Damn good, damn good. Ulet keket gaming is real, mendapatkan satu. Confirm eliminations kah manis? Ternyata tidak semudah itu. Damn good, harus dipulangkan begitu saja. Dan Jude Alliance lagi-lagi muncul ke permukaan untuk menjadi third party, Windy. Betul, tapi nggak hanya sampai di situ aja, karena Jude pun akan coba ditahan kembali, menahan pergerakan dari tim Hell. Lagi-lagi Froning Gaming datang di sarang Sky Only, coba mendapatkan bagian belakangnya, ditembakin kembali dan akhirnya Sky Only menumbangkan posisi seorang Olio yang coba bersembunyi di balik satu area natural obstacle. Kelihatan tadi ya, karena tadi puunnya Kuyus tidak bisa menutupi badan Olio secara utuh. Sky Only menjadi last man standing yang ternyata kali ini bersembunyi di bagian belakang dan Voin mengganggu pergerakan dari Jude Alliance. Apakah Karma Express akan terjadi atau tidak, karena Voin berusaha untuk membasmi pemain-pemain third party di sini. Jude Alliance runtuh satu persatu. Kenan sudah mulai maju juga. Ada usaha revive yang dilakukan satu sama lainnya, tapi Kenan akan berusaha untuk melemparkan nades berikutnya. Follow up nades akankah kena atau tidak, Windy? Ya, betul, ternyata masih belum begitu on point. Dan tapi nyatanya tiba-tiba kena, ternyata lapar. Yang mengakhiri semua perjalanan dari tim Jude Alliance, walaupun memang ada gangguan juga dari dua tim lainnya. Semuanya lihat ke Jude Alliance. Dan kali ini top 4 tersisa untuk Box Gaming, Vampire, Voin, dan juga Bacon. Nice, Voin bertahan perwakilan dari Indonesia. Satu tim Vietnam terakhir, juga Box sisa satu. Capone sudah mulai kelihatan di depan sana, Swaps sudah nge-lockdown saja. Gue rasa dari Capone nggak bisa bergerak secara leluasa, apalagi Vampire kita tahu dia masih lengkap dengan 4 playernya. Agak aneh kita melihat Tony Kurniawan belum mendapatkan elim sama sekali, Win. Iya, biasanya dari Tony Kurniawan itu dia membuka jalan, dia maju sendiri. Dia suka untuk mendapatkan blind spot ke tim-tim lawan, tapi kayaknya dari Vampire mereka lebih bermain safe kali ini. Dan dari sisi POV-nya seorang Shirty dibuka kali 3-nya. Coba nge-pick sedikit ke bagian depan dari seorang Capone, tapi Capone masih punya beberapa hiding spot-nya belum terdeteksi juga. Tapi zona berpacu dengan Blue Zone. Kayaknya Box itu Capone-nya nggak akan keluar sih sejauh sih. Kayaknya akan tumbang dengan Blue Zone aja karena dia tidak ingin menyumbangkan poin pastinya untuk tim lawannya. Berpasrah diri. Itulah yang harus dilakukan ketika kita pengen sabar, tapi kayaknya nggak sabar buat Kenan. Nice banget Kenan. Dapetin satu, dapetin dua, bahkan dapetin yang berikutnya juga. Bacon diacak-acak oleh pertahanan, oleh penyerangan dari Voin. Maju ke arah bagian depan juga, tapi hati-hati ada Vampire. Again and again Vampire mengganggu.
Duo sebagai third party. Banyak sekali third party yang terjadi di sini, Win. Dan bahkan tiga-tiganya langsung tumbang. 3 player down dari tim Void, dan kali ini Vampire mereka lebih pede lagi, memajukan lagi untuk the last man standing dari tim Bacon. Ice dicari juga, akhirnya akan berduel dengan DBS versus Airborne yang dimenangkan kembali menggunakan DBS dari tim Bacon. Ice bertahan bahkan di bagian belakang juga dapat stone mereka backup, tapi masih tercover dengan beberapa shake kecil yang dimiliki oleh seorang Ice, tapi akhirnya di backstep juga posisinya oleh seorang Swift dari tim Vampire. Bacon Gile. clear oleh tim Vampire. GG asli. Vampire Wah. setupnya sih, Win, yang gila. Dia setup kiri kanan depan belakang, dan seenggaknya dari fight yang tadi Vampire memberikan Void buat melakukan reset. Void jadi bisa melakukan revive terhadap kawan-kawannya. Itu lumayan lah ya. Jadi Lumayan. ya oke lah dengan adanya tadi terakhir si Ice. Dan sementara kita melihat juga dari Vampire kali ini akan menghadapi 3 player terakhir dari Void. 3 melawan 4 bukanlah jumlah yang seimbang, tapi kita harapkan Derby V ini dimenangkan oleh Void. Swift berulah, Swift mendapatkan 1 dan 2. Alpha sebagai last man standing, apa yang bisa dilakukan? Wow, digunting, di Sandwich juga bakal split 2-2 dari tim Vampire coba untuk mencari seorang Alpha, dicari juga di ubuk-ubuk nampaknya lihat dari seorang Tony K menjadi frontliner untuk pergerakan dari tim Vampire, dan Alpha hanya bisa berpasrah diserbu oleh 4 players sekaligus, dan akhirnya Alpha dicari, dijepit, dan akhirnya winner chicken dinner didapatkan oleh Vampire. Dan tadi terakhir si Wah. Nuzi knockdown doang, nggak sempet di end sama Alpha. But nice try, well done buat